Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Huda dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di program spesial Ramadan bersama Bapak Maulana Mahfuzur Rahman Subagio. Siapa? Oke, kali ini kita mengenai apa itu Lailatul Qadar dan tentang Lailatul Qadar lain-lainnya. Untuk Lailatul Qadar itu pengertiannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau Lailatul Qadar kan merupakan malam yang spesial dan yang khas ya, yang khusus di dalam bulan Ramadan. Di mana Allah Ta'ala akan menghampiri ya, para hambanya yang merupakan orang-orang yang mencari ya Allah Ta'ala pada malam-malam di akhir bulan Ramadan. Malam-malam ganjil. Malam 10 hari yang terakhir. Oke. Bulan puasa dalam Oke. Arti dari 1000 bulan itu kan Lailatul Qadar 1000 bulan Pak. Ya, kalau 1000 ini kan menggambarkan bilangan yang banyak ini, yang sempurna. Jadi bilangan yang sempurna. Jadi 1000 bulan di sini maksudnya adalah bahwa kalau kita hitung ya 1000 bulan ini kan hampir 83 tahun. Jadi satu umur seseorang. Oh gitu Ya, bisa juga dibilang hampir mendekati satu abad. Jadi maksudnya Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan kehidupan seseorang itu akan lebih baik. Karena ternyata juga di dalam hadis juga disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu merupakan di mana zaman Rasulullah SAW atau zaman para nabi dan juga di mana kita mempunyai semangat ya untuk membebaskan diri kita dari segala kekurangan kita, kesalahan kita dan keabsahan kita, itu mohon ampun kepada Allah SWT. Oke, kalau malam Lailatul Qadar itu cara mendapatkannya gimana Pak? Ada tips-tipsnya enggak? Ya, di dalam harus juga bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir ya. Atau khususnya di malam-malam ganjil. Iya. Nah, jadi cara mencarinya ya itu dengan cara kita beribadah, dengan sholat nafal atau membaca Al-Quran, kita berzikir ya, sepanjang malam yang sepanjang hari. Fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ya Pak. Oke. Tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar sendiri itu bagaimana Pak? Kalau tanda orang yang mendapatkan ini kan sebenarnya Lailatul Qadar itu bukan di 10 hari yang terakhir itu saja, atau begitu sudah mendapatkan kemudian selesai. Jadi maksudnya orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu mereka akan mendapat mimpi apa gimana Pak? Jaminan dari Allah. Jaminan. Iya. Kalau seperti tadi saya sampaikan, mereka akan terbebas dari segala dosa-dosanya. Oh gitu. Jadi diampuni dosa-dosanya dan segala doa-doanya juga dikabulkan oleh Ta'ala. Ini waktunya bagusnya pasti istiqaf Pak ya? Buat cara dapetinnya Pak. Apa pada saat di rumah juga bisa? Ya memang seharusnya 10 terakhir itu kita melaksanakan iktikaf. Oke. Jadi bukan berarti bahwa Lailatul Qadar itu nggak didapatkan oleh orang yang tidak iktikaf. Oke. Jadi Lailatul Qadar bisa juga orang yang tidak iktikaf. Oke. Nah, kalau iktikaf terus tapi nggak dapet Lailatul Qadar, iktikafnya bisa apa nggak Pak? Kalau iktikaf ini kan sunnah ya. Sunnah. Salam dan juga para sahabat-sahabat dan juga dia melaksanakannya. Nah jadi sebenarnya iktikaf itu kan misalnya kita fokus kepada Allah Ta'ala. Yeah. Jadi Lailatul Qadar itu maksudnya bukan pada malam-malam 10 itu kemudian kita mendapatkan, itu tidak juga. Jadi bisa juga kan dalam arti juga bahwa barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu karena iman dan ihtisaban, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya, dosahu mata kodam min zalbi.
Jadi dosa-dosa yang dari Ramadan yang sekarang sampai Ramadan yang akan datang itu sudah mendapatkan pengampunan. Nah, itulah salah satu bentuk daripada Lailatul Qadar. Qadar. Dia sudah terbebas, maksudnya sudah mendapatkan penjagaan Allah Ta'ala. Oke, bukan berarti kita juga seenak-enaknya gitu Pak ya. Tapi kita ada jaminan gitu. Ya, dan waktu sudah kita mendapatkan jaminan, bukan berarti kita kemudian kita bebas perintah Allah kita laksanakan. Oke. Kalau makan menggugurkan yang tadinya sudah mendapatkan jaminan, mah jadinya tidak jaminan. Ya pokoknya kita jaga lah gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau Lailatul Qadar itu sendiri dalam bentuk apa aja Pak? Apa dapat mimpi, apa dapat kasyaf, apa dapat ilham? Ya, pada umumnya seperti saya sampaikan itu adalah dia dibebaskan dari dosa-dosa tadi. Kemudian semua doa-doanya itu diampuni. Iya. Karena kan pada saat itu ya malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala kan turun ya pada para hambanya, menghampiri para hambanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, berdoalah atau mintalah kepadaku, dan apapun yang kalian minta aku akan kabulkan. Allah sudah berjanji kepada kita bahwa apapun yang kita minta Allah Ta'ala akan mengabulkan pada saat itu. Nah, kita harus menghiasi malam-malam Ramadan itu dengan banyak beribadah, dengan zikir, yaitu dengan cara tadi sholat nafil, kemudian membaca Quran dan zikir dan Oke, gue kalau untuk berusaha lah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri dengan cara-cara yang untuk sholat nafal, beribadah gitu ya. Gue mendekat. Intinya kita akan mendekat kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian Allah Ta'ala pun akan dekat kepada kita gitu. Nah, kalau kita sudah berusaha sebenarnya dalam hadis kan, kalau kalian datang kepadaku sejengkal, akan datang Allah Ta'ala akan datang dengan sedepan gitu. Kalau kalian datang berjalan, Allah Ta'ala akan berlari lebih cepat lagi. Jadi Allah Ta'ala sangat menghargai usaha dari kita. Iya. Makanya Lailatul Qadar itu kan carilah kata Rasulullah SAW yang terakhir itu nggak ditentukan tanggal berapanya atau hari apa. Nah, kita juga ada pertanyaan Pak yang udah ada dari TV ini, bisa ditampilkan. Nah ini Pak, mengapa dalam Islam malam Lailatul Qadar begitu spesial? Apa yang menjadi spesial Pak? Karena kan ada dalam Al-Quran ya, jadi Al-Qadar atau tidak anzalnahu fi lailatul qadar programa Lailatul Qadar. Jadi kami telah mengatakan pada malam yang diberkati. Jadi maksudnya di sini bahwa kenapa dalam Islam itu begitu pentingnya ya Lailatul Qadar itu, dan orang berlomba-lomba. Tapi maksudnya bukan berlomba-lomba untuk mencarinya saja kemudian setelah mendapatkan atau ini enggak diteruskan. Karena sebenarnya puasa itu merupakan satu latihan ya untuk kita. Ya kan dalam satu tahun kan ada 12 bulan. Iya. Ya bulan puasa itu kan di bulan yang ke-9. Jadi untuk persiapan 11 bulan yang akan datang itulah 1 bulan itu gitu. Untuk persiapannya. Maka untuk Lailatul Qadar itu sendiri di dalam Islam seperti tadi disampaikan bahwa lebih baik dari seperti 1000 bulan aja. Maksudnya kalau kita pada malam itu dalam waktu itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, nanti kita sudah sempurna karena sudah merupakan maksudnya sudah sama dengan kehidupan seseorang 83 tahun tadi. Jadi sama dengan juga di dalam hadis disebutkan bahwa sama dengan kita beribadah sepanjang tahun. Saya orang berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar itu sendiri ya. Begitu spesial dengan yang dikatakan di dalam Al-Quran juga ya. Saya ada di dalam surat yang khusus tadi kan sepanjang.
Untuk selanjutnya, mengapa malam Lailatul Qadar pasti ada yang namanya itikaf? Apakah kita diwajibkan untuk menjalankan atau tidak? Jadi itikaf itu merupakan sunnah Sunnah ya tadi. atau kebiasaan dari Rasulullah. Jadi mulai beliau di akhir hayat beliau sampai beliau meninggal, kemudian dilanjutkan oleh istri beliau dan juga oleh para sahabat. Oke. Jadi bukan suatu kewajiban, tapi sunnah atau kebiasaan dari Rasulullah. Oke. Selanjutnya nih Pak, terakhir. Kita kan masih awam Pak, apakah ada tata cara untuk menjalankan itikaf? Apa ada larangannya juga di dalam itikaf itu sendiri? Kalau di dalam Wajib di masjid biasanya Pak ya? ya, jadi ada juga pernah ditanyakan di sini sebenarnya saya lebih jelasnya ya. Jadi ada yang disebut jadi hukum itikaf itu adalah sunnah ya. Tapi kalau sudah dinazarkan itu menjadi wajib. Ya, pokoknya bernazar. Ya, nanti bulan puasa yang akan datang saya akan itikaf. Kalau saya berhasil dapat juara 1 atau apa, habis itu dapat, itu harus wajib. Wajib ya, nazar salah. Nazar ya. Nah, jadi itikaf itu juga bahwa tempatnya itu memang harus di masjid Ya. di masjid Atau musola. misalnya sholat boleh, misalnya tempat sholat lah Bisa. karena di dalam Muslim mau telah bersabda juga bahwa itikaf itu dapat dilakukan di luar masjid. Dapat dilakukan di luar masjid, akan tetapi pahala masjid tidak didapatkan. Karena juga yang boleh Pak itikaf di rumah boleh, tapi kan pahala masjidnya tidak dapat gitu. Nah kalau di rumah atau di mana kan mungkin bisa jadi sambilan nanti. Iya. Kalau di masjid kan sudah fokus kita. Memang di situ. tempat ibadah khusus ya Pak ya. Oke. Nah kemudian kalau hal-hal yang yang untuk supaya dijalankan dalam itikaf itu seperti tadi disampaikan bahwa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian melakukan sholat sunnah, sholat hafal, kemudian berzikir atau mempelajari ilmu agama, juga kemudian menjauhi perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Jadi intinya bahwa masalah dunia itu kita tinggalkan. Kan HP dulunya tuh Pak, tuh HP harus tinggal Pak. Harus tinggal. Kalau ada yang udah ada di rumah kan ada anak, ada istri misalkan yang udah keluarga, itu gimana Pak? Ya selama istilahnya kan kalau udah pegang HP berarti udah terganggu nanti konsentrasi. Ini di rumah lebih baik HP itu ditinggal. Belum isi listrik nih Pak. Kalau nggak diisi, ntar di rumah nggak ada listrik mati gitu Pak. Kan artinya sebelumnya harus dipersiapkan. Siapkan ya. Sebelum kita itikaf itu udah dipersiapkan. Yang di rumah seperti apa. Tapi kalau bawa HP Pak, boleh nggak sih Pak? Ya sebenarnya boleh nggak boleh. Sebenarnya urgennya apa gitu. Oke, apa gitu. Tapi kalau hanya untuk untuk baca Quran, baca hadis ya boleh. Tapi kalau untuk main WA nggak boleh lah. Nah, sebenarnya kalau larangan-larangannya sih ada beberapa ya, larangan atau yang akan membatalkan itikaf itu. Yang pertama di sini yaitu keluar dari masjid tanpa alasan. Jadi keluar dari masjid tanpa alasan. Bahkan orang yang itikaf itu tidak boleh menjenguk orang yang sakit. Kemudian tidak boleh mengiringi jenazah. Kemudian juga tidak boleh menyentuh wanita atau bercampur dengan istri atau suami. Dan kemudian tidak boleh keluar negeri itu kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Jadi yang sangat penting saja. Sebenarnya kalau orang sakit itu penting sebenarnya. Iya.
Tapi di situ tidak perlu ya. Kalau mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke pemakaman, nggak boleh. Karena itu kan sudah fardu kifayah. Ya kalau sudah ada yang mewakili, ya sudah kewajiban kita. Nah kemudian hilang. Kalau Lailatul Qadar, kan kalau misalkan ini Pak, perempuan kan ada haid di itu, berarti tidak berpuasa nggak apa-apa pada saat itikaf, apa gimana? Harusnya pada saat suci. Oh benar-benar dihitung waktunya. Kalau nanti pas tiba giliran waktu itikaf mendapatkan haid, ya nggak usah itikaf. Oke. Jadi pas waktu bersihnya saja itikaf. Karena kan itikaf itu adalah tidak disebut itikaf kalau tidak ada puasa. Jadi harus puasa itikaf itu. Itikaf wajib puasa ya. Ini orang sakit yang tidak sepuluh berarti itikaf, tapi dia nggak puasa. Wajib hatam Quran ya Pak kalau itikaf? Kalau wajibnya sih tidak dianjurkan. Dianjurkan ya. Ini kerja harus mau perbanyak kan 10 hari itu mau perbanyak baca Quran yang akhirnya. Oke. Kan bukan hanya yang itikaf dia yang nggak itikaf ini kan oleh dulu kan minimal kan Satu kali. Iya. Khatam Quran dalam bulan puasa. Ya apalagi yang itikaf kan tidak khusus dia di situ kan. Oke. Bisa 2 kali atau 3 kali. Bisa 3 kali. Hebat berarti Pak. 3 hari hatam ya. Nggak boleh kurang dari 3 hari. Khatam Quran. Oke. Jadi kalau kita cepat bacanya jangan sampai kurang dari 3 hari. Karena kalau sudah 3 hari itu biasanya ya hanya loss gitu saja. Tinggal itu dengan kita membaca pelan, kemudian kita merenungkan artinya, Lebih bagus ya. itu bagus. Iya. Oke. Mungkin sobat di rumah udah ada yang tercerahkan ya. Mungkin untuk acara spesial program Ramadan ini episode 3 ya. Sekian Pak. Terima kasih Pak Maulana Subagio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.